Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu taubatan nasuha. Para kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada siang ini akan membawakan judul Taubatan Nasuha. Taubat artinya tabayatu taubatan, kembali. Orang yang kembali kepada Allah atau orang yang sudah istiqomah. Al-majlisul asir fi fadilatit taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al-Imran. Walladzina, orang-orang, idza fa'alu, apabila melakukan fahisyatan, dosa besar, au dzalamu, atau menganiaya diri sendiri, anfusahum, mendolimi diri sendiri, bi adnabu, seperti mereka berbuat dosa, ayyadan bin kan, dosa apa saja. Wakila al-fahisyah al-kabirah, dosa besar, wa dzulmun nafsi as-saghirah, dosa kecil. Zakaru, mereka ingat Allah, kepada Allah. Wa'idahu, pada ancamannya, au hukmuhu, atau hukum Allah, au haqqahu, atau haknya Allah al-azim, yang maha agung. Fastaghfaru, mereka minta ampun, mereka beristighfar, lidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Binnadmi, sebab binnadmi, dengan menyesali perbuatannya, wa taubati, dan kembali kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba, wa may yaghfiru, dan tidak ada yang bisa mengampuni ad-dzunuba, dosa, illallah, kecuali Allah. Wa hum wa lam yusir, dan mereka tidak terus-menerus alama pada apa saja fa'alu yang mereka lakukan. Wa hum, sedangkan mereka ya'lamuna, mengetahui. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Ulaika, mereka itu adalah jazaa'uhum, pembalasan mereka, maghfiratun, ampunan, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatin, dan surga, tajri, yang mengalir tak min tahtiha, dari bawah surga, al-anhar, sungai-sungai, khalidina, selamanya, fiha, di dalam surga. Inilah ayat yang menjelaskan tentang taubat, bahwasanya orang-orang yang mengakui bahwa pernah berbuat salah atau berbuat dosa atau melalaikan perintah agama, kemudian mereka ingat bahwa Allah itu adalah Maha yang menerima taubat, kemudian orang itu meninggalkan kebiasaan lama yang dilarang oleh agama, balasan mereka adalah ampunan dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, inilah sebaik-baik ganjarannya orang yang berbuat tobat.
Jadi orang yang berbuat taubat itu menyesali segala perbuatannya yang sudah lewat. Kalau sudah meninggalkan segala apa yang pernah dilakukan dan merasa getun, merasa menyesal atas dosanya itu, maka mereka berhak dapat ampunan Allah dan juga mereka akan mendapatkan surga. Bukan itu saja, dosa-dosa mereka yang sudah diampuni oleh Allah itu akan berubah menjadi pahala, akan berubah menjadi ganjar. Itulah hikmahnya taubat. Apalagi di saat bulan suci Ramadan ini sangat tepat sekali. Bulan taubat, syahrul Ramadan, syahrul taubat. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk bertobat. Syahrul Ramadan adalah syahrul madrasah. Bulan suci Ramadan adalah bulan sebagai bulan pendidikan. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, itulah sekelumit tentang makna taubat. Jadi intinya taubat itu satu, niat kuat ingin kembali kepada jalan yang benar. Ya, kemudian yang kedua mengakui, menyesali perbuatan yang sudah lewat. Kemudian yang ketiga terus menerus tidak boleh kembali lagi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi masih, ya, sampai kapan? Sampai ruh akan keluar atau sampai sakaratul maut. Jadi sampai sakaratul maut itu masih bisa bertobat, dosanya akan diampuni oleh Allah. Ada satu cerita, ketika itu ada seseorang yang mau meninggal sakaratul maut. Ada orang yang wa ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a rajulin minal ansar wa huwa fi halatin nazhi fa qala lahu an-nabiyyu tub ila Allah falam ya'mal bi lisanihi wa ajal ainaihi nahwas sama wa ajala, dan kedip-kedip ainahu nahwas sama katabas sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar bin Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab, annahu sesungguhnya Umar qala, berkata sahabat Umar, ya dakhaltu masuk sepaisun ma'an Nabi serta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin, pada seorang laki-laki minal ansar, seorang ansar, wa huwa utabi rajul iku fi halatin nas, di dalam masa kritis sedang sakaratul maut. Faqala, maka berkatalah kepada rajul sapa Nabi, tub ilallah, taubatlah kamu kepada Allah. Falam ya'mal, maka tidak mampu rajul bilisanihi, dengan lisannya, maka menggerakkan rajul itu ainai, kedua matanya, nahwas sama, ke arah langit. Fatabas sama Rasulullah mesem. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, ma hamalaka ala tabassum, ma itu apa hamalaka, yang menyebabkan alat tabassum, yang menyebabkan engkau alat tabassum, mesem. Faqala, Nabi menjawab, innal hadamarin lam ya'mal bilisani at-taubat, sesungguhnya
orang sakit ini tidak bisa berbuat taubat dengan lisannya, tapi wa awma abi basurihi, dia berisyarat dengan matanya ila sama, menuju langit. Wa nadima biqalbihi, dan ia menyesali atas dosanya di dalam hatinya. Faqala, maka Allah menjawab, ya malaikat, hai malaikatku, inna abdi, sesungguhnya hambaku, ajaza, lemah anit taubat, atau tidak mampu aminat anit taubat, saking taubat milisanihi, dengan lisannya. Wa nadima, dan merasa kecewa atau merasa menyesal biqalbihi, dengan hatinya. Fala udiu, maka saya tidak menyia-nyiakan taubatnya. Wa nadabatu, dan penyesalannya biqalbihi, di dalam hatinya. Asyhadu, saksikan, sungguhnya kami qad ghafartu, sungguh telah mengampunilah kepadanya. Nah, inilah cerita sahabat Umar beserta Rasulullah mendatangi seorang sahabat yang sedang sakaratul maut. Kata Nabi, kamu bertobat kepada Allah. Sekarang waktunya sudah mepet, kamu sedang sakaratul maut, hendaklah bertobat kepada Allah. Si laki-laki tadi tidak bisa untuk mengucapkan astagfirullah dengan lisannya, tapi dia bisa dengan matanya, isyarat matanya ke atas. Dan Rasulullah mengetahui bahwa si pemuda tadi, si laki-laki tadi bertobat dengan hatinya yang tulus. Maka si laki-laki tadi tobatnya diterima oleh Allah. Dan Rasulullah kelihatan tersenyum bahwa Allah telah mengampuninya. Bahkan Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, saksikan bahwa hamba ini, bahwa orang ini telah diampuni dosanya. Inilah luar biasa kehebatan agama Islam. Ya, kalau orang mau tobat, kalau orang mau kembali kapanpun, dimanapun, diterima oleh Allah, asalkan belum sakaratul maut, asalkan belum meninggal, asalkan belum kiamat. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Watubu, dan bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'alla akan mendapatkan kebahagiaan. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, tu'rafu taubatur rajul bi arba'ati asya'a. Tu'rafu, diketahui, taubatur rajul, taubatnya seorang hamba Allah, bi arba'ati asya'a, dengan 4 perkara. Awalnya, yang pertama, ayyamna alisanahu minal fudul wal ghibah wan namimah wal kadhib. Yang pertama, ayyamna, hendaklah menahan, mencegah, menutup lisanahu, pada mulutnya, minal fudul, dari ucapan-ucapan yang tidak ada arti, wal ghibah, dari ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Wan namimah, adu domba. Wal kadhib, dan bohong. Jadi yang pertama, seseorang itu terlihat atau alamatnya orang yang tobatnya diterima itu ada 4. Yang pertama, ayyamna alisanahu minal fudul wal ghiba wan namimah wal kadhib. Hendaknya mencegah, menjaga lisannya dari omongan-omongan yang tidak bermanfaat, omongan-omongan yang tidak mengandung hikmah, omongan-omongan yang tidak mengandung nasihat. Wal ghibah, membuka aib orang. Wan namimah, adu domba. Wal kadhib, dan bohong. Wasani, yang kedua, alla yara fi qalbihi hasadan wala adawata
li ahadin minan nas alla yara fi qalbihi. Dan yang kedua, orang itu harus bersih hatinya, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan kepada semua orang. Hatinya betul-betul bersih, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada suudzon kepada siapapun. Nah, inilah orang yang tobatnya diterima. Orang yang tobatnya diterima, hatinya bersih, tidak benci, tidak suudzon, tidak hasud, tidak iri, tidak mengkel saja sama orang, tapi hatinya luas, sawasi al-qalbi, hatinya luas menerima maafnya orang lain. Wasalisu ayatul ashabus. Yang ketiga, meninggalkan teman-teman yang jahat, teman-teman yang jelek. Ya, kadang persahabatan itu membawa dampak yang negatif dan membawa dampak positif. Oleh karena itu, orang yang sudah tobat hendaklah pilih-pilih teman, pilih-pilih sahabat. Jangan sampai punya teman yang menjerumuskannya kepada jalan yang tidak benar. Wala yusahibu ahadan minhum, tidak boleh mempergauli atau menjadikan sahabat dari mereka-mereka yang ashabus su. Warabi, yang keempat, ayakuna musta'iddan lil maut, hendaklah mempersiapkan, dari bahasa Jawa ada cawis-cawis, lil maut, untuk mati, nadiman alat dabi, menyesali segala dosanya, mustaghfiran, dan minta ampura kepada Allah lima sabab, lima sesuatu sabab yang sudah lewat dulu bihi dari dosa-dosanya, mustahidan fi ta'ati rabbih, sungguh-sungguh di dalam taat kepada Tuhannya. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah taubatan nasuha, kepada taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Yakni shadiqina fit taubat, shadiqina, benar jujur di dalam taubat. Sebab kadang ada orang taubatnya taubat sambel, ketika kepepet taubat, ketika lagi miskin taubat, nanti kalau sudah kaya umat, itu ya, ketika belum jadi pejabat taubat, begitu saja jadi pejabat umat, ini namanya taubat sambel. Wa yuqalu tansihuna lillah fiha, tanassahuna lillah fiha. Apa itu taubat nasuha? Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Su'ila Umar bin Khattab an taubatan nasuha. Su'ila, ditanya sama Umar bin Umar, ada taubatin nasuha, dari mana taubat nasuha? Faqala, maka Umar menjawab, hiya anna rajul yatubu min amali su' wa la ya'udu ilaihi abadan. Taubat nasuha adalah anna rajul yatubu, sesungguhnya seseorang itu akan kembali kepada Allah, min amali su', meninggalkan amal-amal yang jelek, wa la ya'udu ilaihi abadan, dan tidak pernah kembali selamanya. Waruwiya, dan diceritakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala fi qoulihi ta'ala tubu ilallahi taubatan nasuha, qala, maka menjawab sapa Ibnu Abbas berkata, at-taubatun nasuha, adapun taubat nasuha bil qalbi, di dalam hati, ya, wal istighfar bil lisan, wal idmar, dan menyembunyikan, wal idmar, dan berniat Allah ya'uda ilaihi, tidak akan kembali kepada manusia. Jadi menurut sahabat Ibnu Abbas bahwa taubat itu syaratnya ada 3. 1, diam dalam hati, tidak akan kembali lagi berbuat dosa. Yang kedua, istighfar dengan ucapan. Kemudian yang ketiga, al-idmar alla ya'uda ilaihi abadan, berniat, bersemangat tidak akan kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Kama kayak keterangan ruwiyah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sunna Nabi qala subhanahu nabi al-mustaghfir bil lisan al-musir ala dzambikal mustahzi bi rabbih. Radhiyallahu anhu. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala annahu alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'akthiru minhuma. Kata sahabat Abu Bakar, alaikum, istiqomahkan, alaikum, terus menerus kalian semua, bila ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah,
wal istighfar dan membaca istighfar, fa'akthiru maka perbanyaklah minhuma dari keduanya. Fa inna iblis, karena sesungguhnya iblis laknat, qala sapa iblis ahlaktu nas bil dunub wal ma'as. Ahlaktu menghancurkan, saya menghancurkan annas kepada manusia bil dunub dengan perbuatan dosa wal ma'asi dan maksiat. Tapi wa ahlikuni, mereka menghancurkan saya, kata setan, bila ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah wal istighfar, dan ucapan istighfar. Falamma ra'aitu, ketika saya melihat dalikan pada istighfar itu, ahlaktuhum, maka saya hancurkan mereka bil hawa, dengan hawa nafsu. Wahum, mereka itu yahsabuna, mengira, annahum, sesungguhnya mereka muhtadun. Jadi di antara untuk menolak setan, ya, untuk membakar setan, itu baca istighfar yang banyak, baca la ilaha illallah yang banyak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka membaca istighfar. Jadi istighfar itulah kunci daripada taubat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iblis ya rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adam ma damat arwahum fi ajsadihim. Wa qala ta'ala wa izzati wa jalali ya mal'ud la azalu aghfir lahum astaghfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala iblis berkata, ya Rabbi wa izzati, wahai Tuhan, demi kemuliaan la azal, saya tidak akan berhenti, akan menggoda Bani Adam, semua anak putu Adam, madamat arwahum, selagi mereka masih hidup, atau selagi mereka ruhnya masih ada, fi ajsadihim, di dalam jasad-jasad mereka. Faqala, maka Allah menjawab, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, ya malkun, he setan yang dilaknat, la azalu, saya tidak akan berhenti, terus menerus akhbiru, akan memberikan ampunan lahum, kepada mereka Bani Adam, astaghfiru, selaginya mereka istighfar. Jadi setan selalu terus menerus sudah berjanji akan menyesatkan manusia, la ubiyadahu ajma'in. Ya, setan itu berjanji kepada Allah, minta tidak dimatikan, minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Makanya setan gak ada yang mati sampai sekarang, semakin banyak. Beda dengan manusia. Manusia itu ada yang lahir, ada yang mati, lahir mati. Kalau setan pada lahir terus, makanya semakin kesini jagat ini semakin gak jelas, ya, karena semakin banyak setannya daripada jumlah manusianya. Kata setan, selagi manusia masih hidup, saya akan selalu menggoda, fa'ubiyadahu ajmain, akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadallahul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan Allah menjawab, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfir lahum mastaghfaru, saya juga akan selalu memberi ampunan kepada mereka-mereka yang selalu istighfar atau selalu bertaubat. An Atam bin Khalid annahu sunna Atam bin Khalid qala balagani annahu lamana nazala qawluhu wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun, soka jerit sapa iblis alaihi laknat. Ketika Allah menurunkan ayat wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, iblis menjerit kepanasan. Iblis menjerit ketakutan. Karena apa? Kata iblis, qalat ayatun nuzilat fi kitabillah la yadullu ba'da ahadin min bani adam qala wa ma hiya qalu naftahu lahum abwabul hawa fala yatubuna wa la yastaghfiruna wa yadimu annahum lal haq. Kata iblis, saya selama ini berusaha menggoda manusia, membuka pintu maksiat, membuka pintu hawa nafsu. Tetapi ketika ayat ini turun menjanjikan bahwa anak putu Adam semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah iblis menangis, iblis menjerit, iblis menyesal. Karena apa? Karena usahanya tidak berdaya. Dengan turunnya ayat ini, Allah akan selalu mengampuni hamba-hambanya yang senantiasa bertobat kepadanya.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sahabat Anas bin Malik, sami itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inna Allah ta'ala ya bani Adam, in qala man Allah ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, hai anak Adam, innaka ma da'autan, innaka sesungguhnya kalian ma da'autan warajawatani ghafartu lak, ma apa saja da'awatani yang engkau minta kepadaku, warajawatani mengharapkan engkau kepadaku, ghafartu lak ma kana minka, kami akan mengampuni kalian maka minka wala ubali, bagaimanapun keadaan kamu wala ubali, saya tidak peduli, kata Allah. Ya ibn Adam, lau balagta dhunubuka ana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak wala ubali, wahai anak putu Adam, kalau balagta dhunubuka ada sana sama, kalau seandainya engkau datang dengan dosa sekurangnya langit ya, karena sama saking banyaknya, jadi sampai sekurangnya langit atau sebanyaknya air di laut, summa astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu, kami akan mengampuni laka kepadamu wala ubali, tidak peduli. Ya ibn Adam, hai anak putu Adam, lau ataitani bi qurbil ardi fotoy, kalau seandainya engkau membawa dosa sekebakar bumi, fotonya kesalahan, sumalapaitani, kemudian kamu menemuiku, kata Allah, la tusyrik bi syai'an, tidak, asal engkau tidak musyrik, la ataitu ka bi qurbiha maghfiratan, sungguhnya kami, kata Allah, akan mendatangi kamu dengan segenap ampunan. Nah, inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Sebesar apapun dosa, walaupun itu dosanya sekurube langit, seisi bumi, seisi air yang ada di lautan, asal minta ampura kepada Allah, asal beristighfar kepada Allah dan tidak mengulangi lagi, dosa itu akan diampuni oleh Allah dan akan berubah menjadi ganjaran. Wa qad ja'a fil hadis annahu alaihi salatu wassalam qala man kasaba nabi man lazimat istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Man, barang siapa lazima yang terus-menerus mengistiqomahkan al-istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu, ja'alallahu, Allah akan menjadikan lahu baginya min kulli dhikin, dari segala kesempitan, makhrajan, menjadi akan dikeluarkan dari segala kesempitan, wa min kulli hammin, dan setiap kepusingan, farajan, menjadi kejembaran, wa razaqahu, dan Allah akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat atau dari yang tidak diduga-duga. Ini hadis Nabi yang mengatakan, ya, bahwa istighfar itu adalah pintu rezeki, istighfar itu adalah pintu tobat. Barang siapa yang banyak istighfar, banyak siapa yang membaca istighfar setiap hari 100 kali saja atau ditambah 1000 kali, ya. Kalau istighfar 100 itu minta diampuni dosanya. Kalau istighfarnya 1000 itu minta dinaikkan gajinya atau minta dinaikkan rezekinya. Wa min hadis akhar annahu qala, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah. Nabi Muhammad bersabda, wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya kan, la astaghfir, yakti saya baca istighfar Allah kepada Allah, wa atubu, dan taubat ilai kepadanya, ilyomi, satu hari, aksar, tidak lebih banyak, min sab'ina maratan, dari 70 kali amal. Wa hadisin akhar annahu qala ketika sapa Nabi, ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan nasuha, fa inni atubu ilaihi bil yawmi mi'ata marrah. Kata Nabi, untuk ciri orang yang taubat nasuha, untuk orang-orang yang mau taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, itu jangan lupa setiap hari membaca istighfar. Kata Nabi, setiap hari membaca istighfar 100 kali. Ya,
Bagusnya dibaca istighfar setelah salat tahajud. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Dibaca 100 kali setelah tahajud. Kalau ingin rezekinya banyaklah istighfar sampai 1000 kali. Karena istighfar itu miftahul rizki. Istighfar di samping bisa menebus dosa, juga bisa membuka pintu rezeki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-taubah. Sebaik-baik seluruh bani Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala halakal musawwifun, halaka hancur al-musawwifin, orang-orang yang mengendek tobat atau menanti-nanti. Nanti tobatnya saya kalau sudah tua, nanti kalau sudah tua itu akan mendapatkan kehancuran. Karena apa? Karena orang itu mayyaqulu sawfa atubu wa huwa halim. Li'annahu yabdil amr 'alal baqa. Laisa mufaddu ila ilahi. Fa'alla allahu la yabqa. Orang-orang yang mengatakan nanti saya tobatnya kalau sudah tua, nanti tobatnya, ini orang-orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah ta'ala bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-quba fid dunya. Wa in arada bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'alaihi bi dhanbihi hatta yuwafiyahu yaumil qiyamah." Qala ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada," apabila Allah menghendaki, "Idza arada Allah," apabila Allah menghendaki bi 'abdihi kepada hamba-Nya al-khair, kebaikan, ajjala, maka menyegerakan lahu baginya al-uqubata, siksa pintu di dalam dunia. Wa in arada, dan apabila Allah menghendaki bi 'abdihi kepada hambanya as-syarri, kejelekan, amsaka, nahan, Allah menahan alaihi darinya, kepadanya, bidanbi dengan dosa-dosanya, hatta yuwafiyahu, sehingga membalasnya yaumul kiamat, pada hari kiamat. Ini hadis yang menjelaskan bahwa ada orang-orang beriman selalu dicoba oleh Allah, selalu dicoba oleh Allah, selalu mendapati hal-hal yang tidak enak. Itu sebenarnya bukan berarti Allah benci, tapi memang Allah menyegerakan dosanya orang-orang beriman hanya di dunia saja dibalasnya. Nanti kalau di akhirat sudah menjadi orang yang bersih. Ya, makanya tadi itu hadis tadi mengatakan Allah kalau menyukai seseorang akan menyegerakan untuk membalas dosanya. Tetapi ketika Allah membenci seseorang, maka dosanya itu ditumpuk-tumpuk, nanti dibalasnya kelak di akhirat. Oleh karena itu, taubatan nasuha, jalan yang paling terpenting. Sehingga dalam sebuah kitab dijelaskan, taubat itu juga penyempurna daripada takwa. Orang yang sudah bertakwa sudah otomatis sudah istiqomah dalam melakukan taubatan nasuha. Adapun bagaimana kalau taubat nasuha yang berhubungan dengan hak adami? Nah, di sini dijelaskan bahwa di samping kita istighfar kepada Allah, kita juga minta maaf kepada yang bersangkutan. Apakah pernah berbuat dosa, apakah pernah pinjam uang. Jadi namanya istighlal, minta dihalalkan. Saya minta maaf atas dosa-dosa saya. Jadi hak adami juga harus ditempuh, karena Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang masih berhubungan dengan hak adam. Yang pertama tadi, bahwa kalau punya bersangkutan, dulu saya pernah pukullah saya sekarang. Dulu saya pernah ngutang duit, saya sekarang mau bayar misalnya, gitu ya. Nah, itu baru tobatnya diterima oleh Allah. Itu namanya hakul adam. Dan bisa saja damai, ya sudah saya ikhlaskan semuanya, baru Allah juga mengikhlaskannya. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mudah-mudahan pertemuan siang ini membawa berkah
dan membawa manfaat untuk kehidupan kita semua dalam rangka mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah dan rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.